Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Dr. Danarto dari Rumah Sakit Anur Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami akan memberikan suatu pencerahan tentang bagaimana pemberian cairan atau minum pada pasien dikala adanya puasa. Ya, tentunya aman sekali. Jadi hal-hal yang perlu diketahui dalam keadaan puasa itu badan kita itu akan lebih stabil ya, emosi kita lebih stabil, fisik kita lebih tidak kemasukan macam-macam. Tentunya di situ secara biologis tubuh kita itu ada dua hormon yang bermanfaat. Satu adalah hormon kortisol yang itu akan mempengaruhi terhadap metabolisme kita, termasuk gula dan sebagainya. Kemudian emosi-emosi bisa dikontrol kalau itu kortisol tidak tinggi. Tapi ada hormon-hormon yang endorfin ya, hormon endorfin itu membuat kita rileks gitu. Jadi pada puasa itu kita akan lebih tidak emosi, kita lebih rileks sehingga fisik kita jauh lebih baik daripada kalau orang tidak puasa. Ya baik, sebetulnya ukurannya itu 2 liter, sekitar 2 liter. Kalau diukur gelas, kalau gelas zaman dulu ya, gelas belimbing itu saya kira 10 gelas. Tapi kalau zaman sekarang, gelas yang sekarang itu kira-kira 250. Jadi 8 gelas, ya, kira-kira 8 gelas yang kita minum selama 24 jam. Nah bagaimana cara masuknya cairan itu kok bisa sampai 2 liter? Nah tentunya kalau sore hari waktu kita buka puasa, tentunya kita bisa minum 1 gelas. 1 gelas, kemudian sehabis maghrib bisa kita memasukkan 1 gelas lagi, sehingga 2 gelas. Kemudian kita nanti makan, ya, makan malam kita dapat 1 gelas lagi. Kemudian setelah makan malam, tentunya kita bisa ya makan apa sajalah. Makan es atau makan apa itu bisa 1 gelas lagi. Jadi sudah kita 4 gelas, kemudian kita mau berangkat sholat raweh atau sholat isya kita bisa minum 1 gelas lagi. Kemudian setelah selesai sholat raweh ya kita menjelang tidur bisa minum 1 gelas lagi. Jadi pada sore hari kita bisa minum kira-kira 6 gelas. Jadi setelah buka sampai mau tidur itu kita usahakan sampai 6 gelas. Nah kemudian kita setelah sahur kita bisa nambah lagi 2 gelas lagi. Jadi cukup 8 gelas selama 24 jam itu akan merasa badan kita segar. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi kalau asupan kita cukup tidak dehidrasi. Jadi asupan tadi itu minimal ya, kira-kira 2 liter itu minimal. Nah, kalau kita sudah bisa asupan 2 liter, maka hati-hati. Jangan banyak jalan di terik matahari ya. Jangan olahraga yang berat-berat ya. Jangan sampai mengeluarkan keringat banyak. Nah, tentunya ini akan berpengaruh pada tubuh kita. Nah, tapi kalau puasa itu minimal itu bisa terjadi dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan itu gejalanya apa toh? Pipisnya biasanya udah mulai kental gitu toh, tidak banyak, jadi pipisnya sedikit. Tapi kalau fisik kita tidak apa-apa, otot-otot kita tidak kejang, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi biasa-biasa saja. Jadi kalau orang puasa itu cukuplah 2 liter sudah cukup, jadi nggak ada masalah. Demikian. Ya baik, terima kasih. Jadi tanda-tanda yang perlu perhatian ya, istilah gawat atau yang perlu perhatian. Jadi kalau pipis kita itu sudah jarang ya, kemudian pekat ya, pipisnya sedikit pekat, nah itu kita berhati-hati. Apalagi kalau ditandai dengan ada kejang otot. Nah kalau ada kejang otot, artinya kita cairannya besok nanti kalau buka ditambah lagi. Jadi 2 liter ditambah lagi, kalau perlu ya tambah buah-buahan ya, buah-buahan atau kalau saya sarankan biasanya pasien itu minum oralit lah, oralitnya 1 gelas supaya elektrolitnya bisa diganti, natriumnya bisa diganti, kaliumnya bisa diganti sehingga tidak terjadi kejang-kejang
ototnya. Itu yang bisa saya sarankan pada pasien. Demikian. Baik, ya memang saya berkelimang dengan orang yang gagal ginjal. Jadi tentunya ini pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi orang yang dengan gagal ginjal itu bisa puasa nggak apa-apa. Jadi cuma kita harus mengatur konsumsinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada gagal ginjal itu elektrolitnya. Jadi jangan sampai yang mengandung kalium tinggi ya. Jadi kalau buah ya jangan pisang, jangan itu supaya tidak kaliumnya tinggi. Jadi makan yang lain lah supaya buah-buah yang lain supaya kita segar lagi. Cairan asupan cukup. Biasanya kalau orang gagal ginjal itu selama urinnya masih banyak, kita minum biasa saja. Ya pakai 1.500 lah. Itu sudah cukup. Saya kira nggak perlu banyak-banyak. Nggak apa-apa, aman untuk orang gagal ginjal. Baik, Persawan, tentunya saya Dr. Danarto memberikan pesan-pesan apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, boleh. Nah, jadi kita punya alat namanya JUC ya, Danarto Urologi Corner. Itu Anda kontak dulu ke Rumah Sakit Anur, nanti bisa kita kolaborasi, bisa tanya, bisa pakai Zoom, bisa pakai langsung telepon. Kemudian kalau Anda memang nggak bisa itu ya hadir saja ke Rumah Sakit Anur, nanti bisa ketemu dengan saya dan mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita jawab atau hal-hal yang perlu diperiksa nanti kita kerjakan. Demikian saya kira kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.